Halo, selamat pagi pemirsa. Hari ini Selasa 1 Juni 2021, senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda kembali di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Untuk terus mengetahui informasi kesehatan, pemirsa dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di YouTube Kompas TV. Pemirsa, hari ini saya akan membahas mengenai gangguan belajar disleksia bersama dokter spesialis anak Dr. Wiyarni Pambudi dan juga Ketua Disleksia Parents Support Group Wadah Orang Tua dengan Anak Disleksia. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, disleksia merupakan suatu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan seorang anak untuk membaca, mengeja, dan juga menulis. Disleksia sangat umum terjadi pada anak. Bahkan di Indonesia terjadi lebih dari 2 juta anak per tahunnya. Bagaimanakah gejala disleksia dan bagaimana cara mengatasi anak dengan disleksia agar berhasil di sekolah? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita simak informasi berikut ini. Pemirsa, pernahkah Anda ataupun anak Anda mengalami kesulitan membaca dan mengeja? Jika jawabannya adalah iya, mungkin Anda mengidap disleksia. Apakah itu? Disleksia adalah gangguan belajar pada anak-anak yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, mengeja, atau berbicara dengan jelas. Gangguan belajar ini masuk ke dalam gangguan saraf pada bagian batang otak, bagian yang memproses bahasa. Namun, disleksia tak cuma bisa dialami oleh anak-anak saja, tapi orang dewasa juga bisa mengalami gangguan ini. Meski penyandang disleksia mengalami kesulitan dalam belajar, namun disleksia tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Dilansir dari laman kompas.com, tanda-tanda disleksia mungkin sulit dikenali sebelum anak-anak masuk sekolah, tetapi beberapa petunjuk awal mungkin menunjukkan adanya masalah. Di antaranya, pada anak usia prasekolah, tanda disleksia bisa berisiko terkena disleksia jika mengalami keterlambatan bicara, sulit mengingat nama, huruf, dan warna, dan sulit belajar sajak atau permainan kata berima. Sementara pada anak usia sekolah, tanda dan gejalanya semakin terlihat jelas. Di antaranya, memiliki kemampuan membaca yang jauh di bawah rentang usianya, kesulitan membedakan huruf B dan D, serta M dan W, atau angka 6 dan 9, sering menulis terbalik tak sesuai artinya, kesulitan mengeja, dan sulit menyelesaikan tugas yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Disleksia pada remaja dan dewasa secara umum juga akan mengalami kesulitan dan gangguan belajar tersebut. Salah satu yang menjadi ciri khas pula adalah kesulitan meringkas cerita, menghindari aktivitas membaca, kesulitan belajar matematika, dan belajar bahasa asing. Lantas, bisakah disleksia dikenali sejak dini? Bagaimanakah caranya? Mari simak penjelasannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai disleksia, sudah hadir bersama saya di studio Dr. Wiyarni Pambudi. Selamat pagi, Dr. Wiyarni. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya, Dok? Iya, baik. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Wiyarni dan juga seluruh kru yang bertugas ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19 ya, Dok ya? Baik, nah, pemirsa, mari kita mulai temanya. Dokter, temanya adalah disleksia. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada seorang anak yang terkena disleksia? Oke. Yang pertama, disleksia ini bukan sebuah penyakit, tetapi dia adalah kondisi yang terjadi pada individu yang memiliki keunikan untuk memproses bahasa. Jadi, apakah itu pengenalan kata, apakah itu pemahamannya, atau bagaimana dia nanti mengartikan dan seterusnya. Jadi, disleksia ini adalah gangguan berbahasa yang nantinya yang akan kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah berupa kesulitan belajar spesifik seperti tadi sudah ditampilkan dalam infografisnya. Baik. Saya membaca informasi bahwa untuk disleksia ini kan bisa terjadi pada rentang umur yang berbeda. Usia prasekolah, usia sekolah, remaja, dan juga dewasa. Ini penjelasannya seperti apa, Dok? Nah, sebenarnya karena ini suatu kondisi yang terjadi secara genetik, jadi satu individu itu sudah mengalami disleksia sebetulnya dari dia kecil ya, dari lahirnya sudah dia. Tetapi kapan dia manifest, kapan kita kenali, tentu pada saat
orang mulai membandingkan milestone atau keterampilan berbahasanya sesuai dengan usianya. Sehingga ada yang dikenali sejak usia sekolah dasar, karena pada saat usia sekolah dasar biasanya kita sudah melihat bagaimana kemampuan anak ini membaca, mengeja, menulis, dan seterusnya ya. Tetapi ada juga yang karena disleksianya sifatnya ringan, jadi baru mengalami kesulitan pada saat menempuh sekolah lanjutan atau pada pendidikan tinggi misalnya. Sehingga kita kadang melihat dulunya kok sepertinya baik-baik saja. Sekarang di usia tertentu baru kelas 5 SD, kelas 6 SD mengalami kesulitan belajar. Walaupun sebenarnya tadi proses ini bukan terjadi pada saat usia itu, tetapi sudah dibawa sejak dari lahirnya. Baik, berarti salah satu faktor seorang anak mengalami disleksia adalah faktor genetik. Dan apakah ini mungkin dari ayahnya atau orang ibunya mungkin yang memang disleksia? Ya, salah berarti harus satunya melakukan demikian. pengecekan dong, Dok? Betul. Salah satu yang kita lakukan pada saat assessment untuk menegakkan diagnosisnya adalah mencari tahu nih siapa di antara keluarga yang juga mengalami kondisi yang sama. Dan biasanya memang kalau orang tua yang disleksia itu 50% anaknya juga mengalami disleksia. Baik. Nah, jadi bagaimana, Dok, caranya membedakan seorang anak ini mengalami disleksia dan memang yang lainnya adalah telat dalam belum lancar membaca atau mungkin menulis? Ya, tentu kita harus mengetahui dulu kapan seorang anak bisa menguasai keterampilan membaca dan menulis. Umumnya kan ini di usia-usia sekolah dasar awal, ya. Umur 6, umur 7 tahun dia sudah mengenal huruf, kemudian belajar membaca dan seterusnya. Tetapi kalau ditarik ke usia yang lebih muda, biasanya anak-anak dengan disleksia ini sudah mengalami gangguan yang kita sebut gangguan bahasa ekspresif pada usia di bawah 3 tahun. Sudah kelihatan bahwa dibandingkan anak yang usianya sama dengan dia, atau kalau kita ukur dengan alat ukur seperti kuesioner-kuesioner yang digunakan, nah itu tampak bahwa anak ini memang ada keterlambatan di aspek berbahasa, keterampilan berbahasanya memang tertinggal. Baik. Nah, dokter, perbincangan kita soal disleksia ini masih sangat menarik, tapi kita harus tahan dulu. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali. Usai jeda. Pemirsa, sebanyak 15 hingga 20% penduduk dunia mengalami disleksia. Para pengidap disleksia secara fisik tidak terlihat berbeda. Bahkan pada sejumlah kasus, penderita disleksia memiliki kecerdasan di atas rata-rata, yang berarti membuat mereka dapat melakukan banyak pekerjaan. Sejumlah selebritas ternama dunia juga mengalami gangguan disleksia, seperti aktor papan atas Hollywood Tom Cruise, Keanu Reeves, dan Orlando Bloom. Begitu juga dengan aktris Jennifer Aniston dan Keira Knightley, serta sutradara Steven Spielberg. Sementara di Indonesia, selebritas Tamara Blazinski serta Dedi dan Aska Corbuzier juga mengaku mengidap gangguan belajar disleksia. Pemirsa, masih bersama dengan Dr. Wiyarni dan sekarang sudah hadir bersama kami Ibu Amalia Prabowo, ibu dengan anak penyandang disleksia yang juga sebagai Ketua Disleksia Parent Support Group. Selamat pagi, Ibu Amalia. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Nah, Ya. Ibu Amalia, mungkin bisa diceritakan nih, pertama kali saat tahu ya anaknya mengidap disleksia itu seperti apa? Pastinya shock sekali karena pada saat pertama kali saya menemui kedua anak saya disleksik, itu awareness tentang disleksia belum terlalu kuat di Indonesia. Jadi biasanya orang tua seperti saya clueless, nggak tahu harus kemana, sedih, marah, dan sebagainya. Gitu, pasti karena sebagai seorang ibu itu sekolah itu benchmarknya utama ya, bahwa betul. Dia bisa membaca, menulis, berprestasi di sekolah adalah tugas utama seorang ibu. Baik. Saat itu umur berapa, Bu, saat diketahuinya? Terlambat untuk Akil karena baru ketahuan tuh umur 6 tahun, gitu. Jadi dan sempat saya juga denial, tidak terima, kurang lebih 2 tahun.
Jadi penanganan intensifnya baru dia sekitar umur 9 tahun. Baik. Nah, untuk penanganan intensif yang Ibu Amalia lakukan, itu seperti apa, Ibu? Ya, yang dari pengalaman setelah berdarah-darah memang tugas tindakan pertama adalah menerima dulu. Gitu, menerima, kemudian membuka diri ibunya untuk bisa mencari tahu lebih jauh mengenai disleksik itu dengan menemui para ahli. Untuk mendapatkan bertemu dengan Ibu Winarti. Betul, dan mendapatkan informasi yang benar untuk penanganannya. Kemudian bergabung dengan komunitas, jadi bisa saling berbagi. Karena pada intinya anak disleksik itu IQ-nya normal. Gitu. Betul. Itu dulu, jadi ada harapan gitu. Ya. Dan saat ini untuk kondisinya seperti apa, Ibu? Alhamdulillah sekarang Akil alhamdulillah sangat berprestasi dengan kekhususannya. Kemudian adiknya sekarang juga sudah menemui keunikannya. Saya yakin itu karena kekuatan bergabung dengan komunitas dan juga kekuatan untuk selalu belajar bagaimana menanganinya dengan benar. Baik. Bicara soal komunitas, mungkin bisa dijelaskan nih, Ibu Amalia, ke pemirsa Ayo Sehat, mungkin seperti apa sih komunitasnya? Betul, karena di Indonesia ini ada Asosiasi Disleksia Indonesia yang didirikan oleh Dr. Kristiantini Dewi. Nah, beliau membuat inisiasi tahun 2014 untuk mendirikan komunitas disleksia support parenting group, di mana isinya adalah ibu-ibu, gitu ya, ibu-ibu yang memiliki keluhan yang sama, memiliki dinamika dan problematik yang berbeda-beda setiap anaknya. Jadi kita bisa saling asah-asuh gitu. Dan programnya sangat luas sekali. Jadi ada program online gitu secara rutin, saling berbagi. Para dokter juga kebetulan ada di dalamnya. Jadi secara pengetahuan benarnya itu dari para ahlinya. Kemudian tips dan trik bagaimana itu saling berbagi pengalaman. Dan yang menarik juga Asosiasi Disleksia Indonesia juga membuat pelatihan-pelatihan untuk guru gitu. Karena untuk menangani anak disleksia itu perlu teamwork, gitu, supporting system yang lengkap, orang tua dan guru. Jadi Asosiasi Disleksia Indonesia banyak melakukan sosialisasi dan pendidikan untuk para guru juga. Betul. Karena belum banyak sekolah di Indonesia yang ramah terhadap disleksik, gitu. Benar. Jadi itu salah satu perjuangannya dari Asosiasi Disleksia Indonesia dan DPSG, kami para orang tua. Baik. Biasa suara emak-emak kan Powerful. Nah, berikutnya saya ingin ke Dr. Wiyarni nih. Dr. Wiyarni, tim Ayo Sehat ini sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari netizen nih. Mungkin bisa ragu atau mungkin masih belum tahu ya, edukasinya masih kurang terkait disleksia. Yang pertama, bisa dilihat sebelah kiri dokter dari @Mita Hairunisa. Anak saya usia 6 tahun susah sekali nangkap. Kalau habis belajar cepat lupa, apalagi belajar berhitung dan membaca. Belum bisa baca dan berhitung padahal kelas 1 SD. Apa solusi terbaik untuk anak saya, Dok? Monggo, silakan, Dok. Oke. Ini kayaknya pertanyaan sejuta umat ya. Kalau untuk anak umur 6 tahun sedang belajar membaca, rasanya kita kepingin instan, cepat bisa membaca. Dan kalau itu butuh waktu agak lama, orang tua kadang-kadang sudah mulai bimbang. Agak cemas ya? Ya, ini suatu hal yang normal, bisa ditunggu, atau ada apa-apa nih dengan anak saya. Apalagi sekarang dengan awareness yang baik ya Bu tentang disleksia, orang tua sudah mulai bisa mengumpulkan informasi disleksia itu apa. Tetapi kembali, kita tidak boleh melakukan swadiagnosis, tidak boleh melakukan diagnosis tanpa mengadakan pengamatan dan assessment yang lengkap. Apabila mengalami kondisi seperti ini, tentu orang tua bisa ngobrol dengan gurunya sebenarnya apa yang terjadi pada anak, karena proses belajar juga membutuhkan waktu. Tetapi apabila guru, nah ini uniknya, guru ini sekarang juga kita berharap sekali guru mendapatkan bekal informasi yang cukup supaya bisa secara informal itu mengenali ini anak dengan IQ yang baik tetapi ada kesulitan belajar spesifik atau disleksia, atau memang dia sedang belajar, sedang dalam proses belajar. Nah, tentunya nanti kalau guru sudah mendapatkan kompetensi itu, nah guru bisa menyarankan pada orang tua, ini harus dibawa ke profesional, ini masih bisa menunggu untuk kita lakukan penguatan lagi juga, ya, seperti itu.
maka dari itu memang tadi seperti dijelaskan oleh Ibu Amalia, makanya ada kerjasama ya dari segala Betul. pihak. Baik. Berikutnya, pertanyaan selanjutnya ada dari @Diana Malia. Apakah disleksia bisa terjadi tiba-tiba atau muncul saat dewasa? Saya usia 17 tahun, tidak disleksia. Tapi 1 tahun ini kalau saya baca novel, kadang hurufnya suka tertukar, kadang bertambah, dan kadang hilang. Wah, ini dok, silakan dok. Ini tadi di segmen pertama kita udah bahas Betul, ya. betul. Disleksia tidak muncul tiba-tiba, tapi sudah disandang sejak dari awal. Tetapi memang bisa baru manifest pada usia tertentu, di saat tingkat kesulitan berbahasa itu semakin rumit. Ya. Pada anak-anak yang masih kecil tentu vocabulary, Ya. apa yang kita obrolkan di rumah itu masih sederhana. Tapi makin besar, makin ada tuntutan untuk memahami bacaan, makin dewasa lagi mungkin memahami textbook, jurnal dan sebagainya, tentu itu akan lebih kompleks. Jadi ada yang baru merasakan kesulitan ini di usia dewasa muda atau remaja, dewasa. Nah, kembali lagi untuk yang seperti ini kita tidak boleh melakukan swadiagnosis. Jadi bertanya-tanya seperti kemudian memutuskan sendiri, oh berarti saya disleksia. Lebih baik kita melibatkan masuk ke komunitas atau pergi ke profesional sekalian untuk melakukan assessment. Baik. Dokter Wiyarni dan juga Ibu Amalia, kita harus jeda sejenak dulu nih. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali. Usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih dengan Dokter Wiyarni dan juga Ibu Amalia. Mungkin pertama saya ke Dokter Wiyarni ya. Dok, mungkin terapi yang dilakukan dan juga penanganan anak dengan disleksia itu seperti apa? Dan mungkin bisa menjelaskan juga parameter keberhasilan sekaligus pesan agar orang tua mungkin lebih aware terkait dengan disleksia ini. Silakan dok. Ya, ini sekaligus pesan sebetulnya. Oke. Dari awal yang penting adalah awareness itu. Jadi bagaimana orang tua, orang yang terdekat dengan anak mengenali apakah anak ini ada kendala untuk menguasai keterampilan berbahasa, baik itu bahasa lisan, bahasa tulisan, ataupun bahasa sosial, bagaimana kita menanggapi orang lain. Nah, kalau orang tua sudah mengenali hal itu, kemudian membawa berkonsultasi, apabila sudah mendapatkan assessment dan diagnosis, maka yang kedua adalah proses yang tadi disampaikan Umi Amalia ya, menerima. Karena dengan menerima itulah orang tua bisa maju, move on, untuk mulai membuka wawasannya sehingga tahu apa yang harus diperbuat dengan keluarga yang disleksia ini. Saya sebut keluarga karena tadi ya, kalau anaknya disleksia dari mana dapatnya? Pasti ada andil dari keluarga, dari orang tuanya. Nah, kemudian bagaimana dengan penanganannya? Kalau anak ini masih di usia prasekolah, tentu kita akan membekalinya atau melakukan memberikan intervensi untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya. Bisa dengan berbagai macam metode. Kalau dia sudah usia sekolah, maka biasanya dikerjakan adalah memberikan remediasi atau pengulangan materi pelajaran sehingga anak ini paham. Walaupun dia ada disleksia, tapi karena IQ normal, dengan pengulangan tadi, pelajaran ini akan bisa dikuasai juga. Baik. Selain itu juga tadi yang sudah diceritakan, memberikan akomodasi. Kalau si anak tidak bisa belajar dengan gaya belajar tertentu, maka kita lakukan pembelajaran dengan teknik yang lain. Biasanya anak disleksia itu akan lebih masuk pelajarannya kalau menggunakan multisensorik. Jadi pendekatannya dengan berbagai macam cara dia melihat, dia merasakan, dia juga menulis, dia menggambar dan macam-macam cara. Baik. Nah, berikutnya, sebelumnya untuk parameter keberhasilan dari seorang anak itu bagaimana? Ya. Parameternya tentu karena yang ingin kita hindarkan adalah si anak ini jatuh pada rasa tidak percaya diri, merasa gagal, ya, putus asa, dibully oleh orang karena dianggap bodoh, nakal, malas dan sebagainya. Tentu parameternya adalah dia bisa melakukan coping strategi seperti dengan apa yang diharapkan untuk anak seusia dia. Baik. Nah, biasanya kalau disleksia ringan sedang ini tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Dengan intervensi dari keluarga biasanya sudah cukup. Tetapi pada disleksia berat kadang memang harus ada layanan khusus yang diberikan untuk anak-anak ini sehingga nanti dia akan catch up, dia bisa mengejar ketertinggalannya dan kembali ke kelas dengan percaya diri. Oh, baik. Oke. Berikutnya untuk Ibu Amalia mungkin bisa memberikan pesan nih untuk pemirsa Ayo Sehat mungkin dan juga untuk orang tua di luar sana yang mungkin anaknya menderita disleksia. Iya. Saya menggarisbawahi tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Win
bahwa sebagai orang tua yang pertama adalah mengidentifikasi apa yang terjadi pada anak tersebut, kemudian ke tenaga profesional itu penting sekali. Jadi SWA analisis itu sudah nggak boleh gitu ya, apalagi kata temanku itu seringkali menjerumuskan orang tua. Nah, setelah mendapatkan assessment dan ditegakkan kalau memang betul anak ini menyandang disleksi, maka pengkayaan diri menjadi sangat penting gitu. Dan ada 3 hal yang tadi saya garis bawahi, karena itu saya sudah melakukannya kepada kedua anak saya. Kebetulan saya juga disleksik. Jadi yang pertama adalah tadi kita melakukan assessment dengan benar. Betul. Kemudian remediasi gitu ya. Jadi mengulangan setiap dia pulang sekolah, kita sempatkan waktu untuk mengulang gitu. Kemudian akomodasi, memberikan mereka ruang untuk belajar yang berbeda gitu. Kemudian yang ketiga adalah bersama-sama dengan anak tersebut kita melakukan coping strategi bersama-sama. Karena disleksik itu turunan ya, jadi pasti satu keluarga. Sehingga enak sekali kalau kita akhirnya bekerja sama, jadi akhirnya seru-seruan aja gitu. Karena lucu, keluarga disleksi itu lucu banget gitu. Jadi ketika seluruh keluarga ini sadar bahwa kami semua memang menyandang disleksik, maka nggak ada problem karena lucu-lucu aja gitu. Jadi seru ya. Seru, jadi akan terjadi keseruan gitu. Karena masing-masing bekerja sama untuk melakukan coping strategi bersama-sama gitu. Jadi infrastruktur itu menjadi sangat penting, kerjasama, teamwork itu sangat penting. Itu nomor 1 berarti Ibu Amalia. Betul, betul. Terima kasih Ibu Amalia dan juga untuk dokter untuk semua informasi, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk pemirsa sehat, dan jangan ragu ya Dok ya, dan juga Ibu Amalia untuk bisa datang ke profesional dan juga mencari komunitas ya. Betul. Baik. Usai sudah pemirsa, untuk 30 menit saya dan juga Ibu Amalia dan juga Dr. Wiyarni menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.